Putri Salju dan Peri Hutan. Pada satu masa, seorang penyihir jahat bernama Hela tinggal di puncak gunung yang sangat tinggi. Hela selalu ingin menjadi orang tercantik di dunia. Namun, Putri Salju yang tinggal di kastil terindah di negeri itu jauh lebih cantik. Dankov, makan apa kamu? Iya, Ratuku. Hamba tadi menyantap steak dengan banyak saus. Apa Anda mau mencicipinya? Tidak. Aku harus menjaga makan. Tapi ini adalah steak yang paling enak sedunia, Ratuku. Dankov, pergi dan makan steakmu. Biarkan aku sendiri dengan primungil ini. Dankov beranjak ke pojok gua, lalu melanjutkan menyantap steak dengan lahap. Primungil. Apa yang terjadi jika kau tak bisa terbang ke angkasa malam ini? Primungil mengepakkan sayapnya ke atas dan ke bawah di dalam kurungan dengan cemas. Cahaya bulan akan padam, bukan? Lalu apa yang terjadi jika tiada cahaya di langit saat malam tiba? Kegelapan. Hela berencana mengurung si peri dalam guanya agar cahaya purnama tak bersinar. Lalu ia bisa menjalankan rencana jahatnya tanpa terlihat. Sementara itu, sahabat Putri Salju 7 kurcaci keluar dari tambang tempat mereka bekerja seharian dan berjalan melalui hutan menuju kastil. Ulung, apa memang sudah segelap ini kalau kita pulang ke kastil? Mungkin. Memang sudah waktunya kita tidur sekarang. Langit begitu gelap, hingga kurcaci bahkan tak bisa melihat satu sama lain. Kurcaci ulung menyadari, ia tidak melihat ada bulan dan bintang di langit. Ada yang tidak beres. Sinar bulan padam. Ya, karena itulah mengapa langit sangat gelap, anak-anak. Tapi, mengapa sinar purnama pun padam? Salah satu peri hutan pasti sedang dalam masalah. Jika itu terjadi, maka bulan kehilangan cahaya. Kalau begitu, kita harus segera kembali ke kastil. Ayo. Kurcaci menggunakan senter tambang untuk melihat jalan yang dilalui ke istana. Sementara itu, Putri Salju dan Pangeran Antoine menatap keluar melalui balkon kastil. Malam ini lebih gelap dari malam-malam biasanya. Dan para kurcaci belum juga pulang. Bagaimana jika mereka tidak bisa melihat jalan dalam gelap? Tiba-tiba, Pangeran melihat cahaya senter di antara pepohonan. Lihatlah cahaya-cahaya itu, Putri. Apa mungkin itu para kurcaci? Iya, itu pasti mereka. Putri Salju menemui kurcaci di luar kastil. 7 kurcaci, malam begitu gelap. Bagaimana kalian melihat jalan pulang? Kami adalah kurcaci penambang, Putri. Kami bekerja di bawah tanah. Senter kami menerangi jalan. Tapi kami punya kabar buruk, Putri Salju. Peri pembawa cahaya purnama tentu sedang dalam bahaya. Karena belum pernah malam segelap ini. Peri yang membantuku keluar dari hutan. Mungkinkah peri itu? Ia bisa saja memerlukan bantuan. Kita harus mencari tahu. Putri Salju segera berlari menuju ruang paling tua dan gelap di kastil.
di mana tersimpan cermin ajaib Hela yang selalu berkata jujur. Wahai cermin di dinding, tunjukkan padaku apa yang terjadi pada peri hutan. Cermin ajaib memperlihatkan bahwa si peri terkurung dalam sebuah sangkar. Aku tahu di mana itu. Tempat sangkar itu diletakkan. Gua Hela. Putri Salju menaiki kudanya dan berangkat untuk menyelamatkan peri, tak menyadari apa yang bisa terjadi padanya. Ayolah Putri Salju, kau pasti bisa. Jangan takut gelap. Ayo Prego. Prego tidak melaksanakan perintah Putri Salju. Ada apa Prego? Apa kau takut? Prego tak bergerak karena kurcaci bodoh berdiri di depannya. Bodoh? Apa yang kau lakukan di sini? Oh, takkan ku biarkan kau seorang diri, Putri. Lihat, ku bawakan lampu juga. Putri Salju mengajak serta si bodoh bersama, kemudian berangkat. Kau begitu berani, Putri Salju. Kau lihat sekarang. Hela mulai meraba mantra sihir ke arah bola kaca. Sementara itu, kurcaci bodoh dan Putri Salju yang menunggang kuda mulai mendengar suara-suara aneh. Suara apa itu, Putri? Suara itu berasal dari akar pohon ivy yang dikendalikan oleh sihir Hela. Akar-akar ini mulai membelit si bodoh dan sang putri dengan cabangnya yang banyak. Namun Prego melompat mundur, berhasil lolos di menit-menit terakhir. Tidak, Putri, jangan. awas! Ivy, Tidak! tolong. Putri, akarnya ada di mana-mana. Tolong! Prego mengamati akar batang ivy dengan tatapan tajam. Setelah mengasah tapal kudanya ke tanah beberapa kali, ia melesat ke arah akar itu. Akhirnya, ia menginjak-injak akar ivy sihir itu. Sehingga, akar ivy yang terbebas dari pengaruh sihir seketika menarik cabang-cabangnya. Putri Salju dan kurcaci bodoh segera menyingkirkan cabang-cabang itu. Terima kasih Prego, kau luar biasa. Ayo kurcaci, kita berangkat menyelamatkan peri hutan. Hela tengah berdiri di depan cermin hitam bersama Dankov. Putri Salju tak akan mampu menyingkirkan ivy itu, Dankov. Esok aku akan menjadi wanita tercantik di dunia kembali. Iya, Ratuku. Tanaman rambut sihir itu pasti sudah membinasakannya. Di saat yang sama, Putri Salju dan kurcaci tiba di gua Hela. Mereka diam-diam memasuki gua tanpa suara dan melihat sangkar itu. Bodoh, tetap di sini. Jangan bersuara. Dengan perlahan, Putri Salju menjangkau sangkar itu sebelum Hela dan Dankov melihatnya. Lalu mengangkat dan membuka penutupnya. Si peri terbang keluar dari sangkar, lalu perlahan hinggap di bahu Putri Salju. Putri perlahan mundur ke tempat kurcaci. Namun kala mereka berjalan keluar goa bersama, kaki si bodoh terantuk batu dan ia terjatuh. Kesunyian pun pecah sudah. Suara apa itu? Oh, suara apa, Ratuku? Kita ketahuan. Lari bodoh, lari. Hela melihat Putri Salju dan kurcaci bodoh meninggalkan gua. Putri Salju, bagaimana bisa kau menyingkirkan ivy? Lalu ia menyadari kalau sangkar itu sudah kosong. Tidak! Mereka membawa serta si peri. Dankov, lari, tangkap mereka. Meski Dankov mengejar, tidak mungkin ia bisa menangkap mereka.
Sementara itu, Putri Salju dan Kurcaci naik ke punggung Prego bersama si peri dan bergegas meninggalkan goa. Tidak, kita gagal lagi. Kita kalah lagi. Aku harus menjadi wanita tercantik di dunia. Putri Salju menghentikan laju Prego di tengah hutan. Kini kau bebas, peri hutan. Terbanglah dan terangi purnama di langit. Sang putri menerbangkan peri hutan dari tangannya menuju ke langit. Begitu peri mengepakkan sayap, bintang-bintang mulai bersinar kembali. Dan akhirnya, bulan purnama mulai bercahaya menerangi bumi. Langit sudah berkilauan kembali. Nah, sekarang mari kita kembali ke kastil. Sekarang aku akan memadamkan cahaya penerangan ini, Putri. Kala Putri Salju dan Kurcaci bodoh tiba di istana kembali, bersama dengan kurcaci lain dan sang pangeran, mereka memandangi bintang-bintang di langit, lalu memanjatkan doa dan harapan. Pada akhirnya, doa dari orang-orang yang baik hati akan terwujud cepat atau lambat.